قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pada Isya kita lanjut lagi satu bahasan dari Manhajus Salikin. Sekarang tentang masih lanjutan tasyahud akhir, berbagai doa tasyahud akhir. Artinya berbagai doa saat tasyahud akhir. Setelah kita baca tasyahud akhir, dianjurkan kemarin tasyahud akhir beda dengan tasyahud awal, ada 3. Ada tambahan solawat Ibrahimiyah. Terus di situ doa berdiri dari 4 hal. Lalu yang ketiga doa bebas. Nah, sekarang kita melihat doa-doa bebas yang dimaksudkan. Saya contohkan 3 di sini berdasarkan beberapa riwayat. Bisa dibaca. Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Kitab Salat. Berbagai doa saat tasyahud akhir. Doa pertama dari Aisyah, istri Nabi SAW. Aisyah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW biasa berdoa di dalam salatnya. Lihat doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ada tambahan di sini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Dibaca langsung artinya. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari siksa kubur. Aku meminta perlindungan padamu dari cobaan Al-Masih Ad-Dajjal. Aku meminta perlindungan padamu dari musibah ketika hidup dan mati. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari perbuatan dosa dan sulitnya berutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 832 dan Muslim nomor 589. Nah, sekarang lihat pernyataan dari Imam Bukhari membawakan hadis. Imam Bukhari membawakan hadis di atas dalam bab doa sebelum salam. Namun yang lebih tepat, doa di atas bukan dibaca khusus ketika tasyahud akhir, namun bisa ketika sujud pula, yang penting di dalam solat. Demikian penegasan dari Ibnu Hajar dalam Al-Fath. Ya, juz kedua halaman 318. Lihat, berarti bacaannya hampir sama dengan bacaan minta perlindungan pada 4 hal. Kemudian ditambahkan dengan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Sebenarnya bukan hanya pada akhir sholat, yaitu setelah tasyahud akhir, namun bisa saat sujud bisa baca bacaan ini pula. Sekarang lihat doa kedua dari Abu Bakar As-Siddiq. Saya bacakan hadisnya. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Qal qulillahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah padaku suatu doa yang aku baca dalam salatku. Beliau menjawab, ucapkanlah yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar. Tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampunilah aku dengan ampunan darimu. Kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lihat. Ini keterangannya juga di sini cuma dibaca dalam sholat. Yang aku baca dalam sholatku. Namun lihat keterangan di bawahnya. Maksud dari maghfiratan min indik, yaitu ampunan dari sisimu, adalah permintaan ampunan yang besar dari Allah. Ibnu Hajar mengatakan seperti ini dalam Fathul Bari. Terus sedangkan sifat yang disebutkan di akhir doa Al-Ghafurur Rahim, yaitu dua sifat yang senantiasa bergandengan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Ghafur berarti Allah mengampuni maksiat yang telah dilakukan dan disesalkan. Sedangkan Ar-Rahim
Berarti Allah mengasihi hamba ketika ia lalai dari melakukan kewajiban dan ketaatan. Ini yang disebutkan oleh beliau dalam Fathul Dzil Jalali wal Ikram. Nah, lihat ini tentang makna Al-Ghafur, itu berarti Allah mengampuni. Kalau Ar-Rahim, Allah masih memberikan kasih sayang karena manusia itu barangkali lalai dari melakukan kewajiban dan ketaatan. Terus adapun ampunan Allah, Adapun ampunan Allah atau maghfirah ada dua makna, yaitu Allah menutup dosa dan tidak memberikan hukuman. nah, terus doa di atas juga dimasukkan. Doa di atas juga dimaksudkan oleh Imam Bukhari dalam bab doa sebelum salam. Kalau dikatakan sebelumnya, doa semacam itu bukan khusus berada di akhir sholat sebelum salam setelah tasyahud akhir, namun boleh juga di tempat lainnya di dalam sholat. Berarti bisa baca saat sujud, ya, bisa dibaca seperti itu. Jadi tidak hanya khusus pada tasyahud akhir saja. Terus Imam Nawawi tambahkan, Imam Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa maksud Abu Bakar yang meminta pada Rasul mengenai doa yang ia baca dalam sholatnya, maka maksudnya adalah pada berbagai tempat dalam sholat. Namun bisa jadi yang dimaksud adalah pada tasyahud akhir. nah, jadi boleh dibaca juga pada tasyahud akhir. Terus Ibnu Hajar rahimahullah menegaskan bahwa Abu Bakar itu bertanya mengenai tasyahud. Lalu beliau diajarkan tentang hal itu dan dikatakan oleh Nabi SAW setelahnya, kemudian pilihlah doa yang disukai. Dari sini dapat kita tahu alasan kenapa Imam Bukhari mengatakan bahwa doa di atas terletak sebelum salam, maksudnya setelah tasyahud akhir. Nah, karena setelah menyebutkan di situ, terserah kamu berdoa semaumu. Ada lafaz tambahan seperti itu. Terus itu doa kedua, ada lagi doa ketiga. Doa ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas biasa mengajarkan anaknya beberapa kalimat doa berikut. Ia mengajarkan doa tersebut sebagaimana para pengajar mengajarkan menulis. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasa membaca doa ini di dubur salat atau akhir tasyahud sebelum salam. Nah, bacaannya Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Baca artinya? Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari lemah melakukan ibadah yang mulia. Aku meminta perlindungan padamu dari keadaan tua yang jelek. Aku meminta perlindungan padamu dari tergoda syahwat dunia atau sehingga lalai dari kewajiban. Aku meminta perlindungan padamu dari siksa kubur. Jadi di sini minta berapa hal. Yang pertama, jubni dari lemah melakukan ibadah. Kemudian minta perlindungan dari uradda ila ardhalil umur, agar tidak dikembalikan pada waktu tua yang jelek. Kemudian yang ketiga, minta perlindungan dari fitnah dunia. Di antara pengertian fitnah dunia yaitu syubhat dan syahwat. Ya, pengertiannya adalah syubhat dan syahwat. Biar tidak terkena syubhat, pemikiran-pemikiran sesat dan syahwat dunia. Terus minta perlindungan yang terakhir, yang keempat, pada siksa kubur. Nah, tiga macam ini bisa dibaca di antara pilihan, dibaca di akhir sholat setelah tahiyat sebelum salam. Walaupun secara umum masih boleh juga dengan doa-doa yang lainnya, sebagaimana kami ingatkan kemarin, yang penting dengan bahasa Arab kalau di dalam sholat. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana jika kita mendoakan teman kita yang non-Islam? Semoga kebaikanmu dibalas Tuhannya. Karena saya tidak mengucapkan jazakallah khairan. Ya nggak usah ucap apa-apa, saya bilang terima kasih aja, sudah netral kan kalau terima kasih. Di sekolah saya ada guru yang setiap jam pelajaran selalu bercerita tentang kehidupannya dan lain-lain. Katanya itu metode mengajar beliau, namun karena setiap pelajaran contohnya selalu sama saja. Teman-teman saya memilih mengerjakan hal lain atau tidur. Saya terkadang juga tidak memperhatikan apakah seperti ini Ustaz. Karena kalau kita selalu mendengarkan cerita yang sama agak buang waktu, sedang kita bisa mengerjakan tugas lain. Tapi ini juga bukan ada penuntut ilmu. Saya bingung Ustaz. Ya memang metodenya yang salah barangkali. Jadi kadang mungkin ada yang nasihati guru tersebut, mudah-mudahan bisa mengubah metode pelajarannya tadi. Tidak mesti
membawa kehidupannya terus di dalam pelajaran gitu. Kalau ada hal penting kaitan dengan pelajaran yang butuh dijelaskan, ya bawa pelajaran gitu, enggak mesti cerita tentang dirinya terus. Takut juga di dalamnya ada kesombongan. Bagaimana hukum menulis puisi dan menulis cerita fiksi namun mengandung nasihat agama yang baik? Puisi masih boleh. Yang penting maknanya benar. Cerita fiksi, nyata nggak ini berarti? Enggak kan? Ya. Kalau masih ada cara yang lain untuk bercerita tidak seperti itu, dibuat-buat dan banyak habiskan waktu juga bagi si penulisnya, mendingan ubah metode untuk memberikan nasihat, tidak selamanya seperti itu untuk memberikan nasihat. Bagaimana seharusnya sikap saya ketika pulang kampung diajak oleh ibu saya mengikuti pengajian RT yang diisi bukan oleh ustadz yang bermanhaj salaf. Hanya didominasi oleh candaan dan tidak ada hijab antara ikhwan akhwat. Ya, kampung kayak gini mas, kalau ikhwan akhwat nggak dihijab, itu di kampung sama. Kalau saya menolak ajaran ibu saya, nanti dikira saya tidak konsisten dalam menghadiri majelis ilmu. Karena ibu saya tahu kalau saya sering ke majelis ilmu saat saya di Jogja. Ada pertimbangan di sini. Yang pertama, antum hadir, maslahat untuk ibu, maslahat juga untuk masyarakat sekitar. Yang kedua, antum tidak hadir, maslahatnya cuma antum saya selamat dari majelis yang mungkin dinilai tadi kurang manfaat, atau tadi ada mudarat-mudaratnya seperti tidak pakai hijab. Maka milihlah mudarat yang paling ringan. Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan seperti ini, milih mudarat yang paling ringan. Mana kira-kira antum pilih yang mana? Memang kalau tidak hadir, tidak ada mudarat apa-apa, ya nggak hadir aja. Namun coba timbang-timbang, kalau ini dibilang kampung, saya rasa berat. Maka mungkin dia hadir, pilih tempat yang aman, kemudian ketika itu sudahlah dengar-dengar saja. Kalau ada yang syubhat nanti tanya aja pada ustadz yang lebih berilmu nanti untuk meluruskan pemahaman yang ada biar antum nggak tercampur dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Ustadz, saya seorang akhwat yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Saya ingin menjadi seorang tenaga kesehatan haji Indonesia yang mana tugasnya ikut mendampingi para jamaah haji dari Indonesia, terutama jamaah yang memiliki masalah kesehatan. Apakah diperbolehkan menjadi tenaga kerja seperti itu mengingat saya belum menikah? Mungkin ditunda, nanti cari tenaga kesehatan juga untuk jadi suami, kemudian berangkat bareng. Saya nggak terlalu urgent. Kalau saya jawab nanti memilih pendapat boleh pergi berhaji, mahram jadi gugur dikarenakan ini haji wajib, ini belum wajib untuk dia kalau saya nilai. Karena dia cuma jadi tenaga kesehatan, memang dia bisa sambil berhaji. Namun dengan cara seperti ini belum tentu sampai wajib. Ya. Maka saran saya tetap dengan mahram untuk pergi berangkat haji. Walaupun tadi ada pendapat yang katakan mahram tidak jadi syarat ketika untuk menunaikan haji yang wajib yaitu haji pertama dan umrah yang wajib yaitu umrah pertama bagi perempuan. Apakah melawan hawa nafsu dan kemalasan termasuk mendapatkan pahala jihad dan termasuk kesabaran dalam ketaatan? Iya, itu jihad melawan kemalasan, melawan hawa nafsu. Beda dengan jihad ilmu, beda dengan jihad perang. Jadi jihad ada macam-macam bentuknya, ini jihad baru melawan hawa nafsu. Saya akhwat, beberapa hari yang lalu ada ikhwan melamar saya, tapi dia sudah beristri, dia teman SMA saya. Dia bilang istrinya tidak keberatan kalau dia menikah lagi. Saya ingin mendapatkan kejelasan dari ustadz, saya harus bagaimana kalau saya menerimanya? Apa yang pertama-tama harus saya lakukan? Coba minta pertimbangan orang tua, yang paling pokok pada orang tua. Orang tua terima ataukah tidak? Kalau orang tua terima, ya bisa saja penuhi seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum mendapatkan uang dari hasil video-video dakwah dan ngevlog di YouTube? Berarti dari iklan kan? Iya ya? Bisa disortir enggak iklannya? Hei YouTuber, bisa enggak? Bisa disortir? Enggak, saya mau iklan yang syar'i saja, yang musik-musik enggak, yang ada perempuan tidak, yang ada barang haram tidak, yang ada riba tidak. Bisa? Bisa nggak kayak gitu? Kalau nggak bisa berarti saya masih hukumi penghasilan YouTuber itu masalah. Bertobatlah pada Allah.
Terkadang saya melihat ada orang yang duduk tahiyat akhir meluruskan tangan kirinya dan duduk bertumpu padanya. Meluruskan tangan kiri dan bertumpu padanya. Maaf. Apakah yang seperti itu tidak masalah? Gimana tadi posisinya ini? Saya melihat ada orang yang duduk tahiyat akhir. Dia di tanah gini. Meluruskan tangan kirinya dan duduk bertumpu padanya. Mungkin uzur kali ya. Sepuh. Coba beri uzur dulu. Ditanya-tanya coba. Itu kenapa seperti itu? Bagaimana kiat-kiat Ustadz sabar dalam menghadapi hate speech? Soalnya saya mudah terpancing amarah atau emosi. Ya nggak usah dengar. Kalau ini bahas masalah ujaran kebencian, misalnya sekarang pada pemerintah misalnya, ya nggak usah dengar berita kayak gitu. Kamu anggap saja lalu saja, ini apa ya, ini ada orang komentar kayak gini, ini paling oposisi gitu aja, sudah. Oposisi kan selalu kayak gitu. Komentar pasti kalau disuruh beri nilai nggak mungkin dia kasih nilai 90. Pasti bilang aja 50, 55 gitu aja. Nggak pernah kasih nilai perfect gitu, nggak pernah. Wong oposisi kok. Makanya kamu jangan dengar omongan dia. Kamu dengar yang dari pihak pemerintah kalau ini kaitan dengan pemerintah. Ya, saya yakin ini masih seputar hate speech pemerintah yang dia itu bahas. Bagaimana mengatasi sholat yang mulai tidak khusyuk? Apakah ini tanda-tanda mengerasnya hati? Bisa kerasnya hati, bisa karena maksiat, bisa karena lemahnya iman, bisa karena kurangnya ilmu. Faktor untuk tidak khusyuk ini banyak sekali. Coba nanti bisa baca buku diantaranya karya Syekh Said bin Waf Al-Qahtani, Al-Khusyuk fi Shalah. Terjemahannya itu panduan sholat khusyuk. Ya, namun buku ini jarang ditemui lagi karena dipercetakan sebenarnya sudah habis yang isi terjemahan. Bisa baca sebagian tulisannya ada. Saya sudah ringkas-ringkas di website rumeso.com. Ada situ saya tulis kiat sholat khusyuk. Nanti ada beberapa serial, silakan untuk diikuti. Itu beberapa kiatnya bisa diikuti seperti itu. Ada tahapan-tahapannya memang untuk bisa sholat khusyuk. Saya punya 2 teman, ikhwan dan akhwat. Yang akhwat ingin menikah dengan teman saya yang ikhwan. Dan sudah sholat istiqoroh yang jawabannya positif. Saya dimintai tolong sebagai perantara. Dan sudah saya sampaikan maksud si akhwat kepada teman saya. Sekarang teman saya yang ikhwan masih dalam proses istiqoroh juga. Tuntunan sunnah apa yang harus saya lakukan setelah ini? Dia mancomblang berarti kan? Mancomblang gak ada apa-apa. Mau apa amali apa? Dia mau istiqoroh lagi. Kan yang punya urusan saja. Ini yang punya urusan, yang laki-laki yang punya urusan perempuan. Insya Allah yang mancomblang tadi dapat pahala itu. Amal jariah nanti insya Allah. Kamu jadi sebab ini nikah punya anak lagi. Ya, kamu gara-gara ini kan akhirnya punya anak kan, itu gara-gara kamu juga jadi sebab. Ya, dapat pahala di situ. Ustadz, bagaimana kalau kita hendak membuat SIM melalui LPK? Apa LPK? Lembaga? Ini jasa bukan? Jadi tinggal datang ke LPK lalu dapat rekomendasi dibawa ke Polres. Lalu kita sudah langsung dapat SIM-nya. Karena saya disarankan oleh polisinya untuk menempuh cara tersebut yang akan menghabiskan lebih banyak biaya. Tanpa harus mengikuti ujian. Nah, sudah sogok sudahlah itulah. Itu sogok, suap dalam pembuatan SIM. Itu masalah, SIM antum lagi jadi nggak berkah. Saran saya itu SIM-nya dihilangkan saja, tes ulang. Buat SIM ulang lagi. Bagaimana sikap kita ketika khutbah Jumat saat khatib menyebutkan nama Muhammad? Apakah kita boleh menjawab dengan pelan selawat, tetap diam ketika khatib berbicara? Cukup lirik jawabnya, sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu dijaharkan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika khatib memimpin doa? Apakah kita diam saja atau balas amin? Cukup dengarkan saja tanpa perlu mengangkat tangan. Ya, karena syariat mengangkat tangannya juga hanya khatib saja dengan isyarat 1 jari. Dan yang makmum cukup dengar saja tanpa dia ucapkan amin pun dia sudah tahu kalau itu doa dan mudah-mudahan doanya itu terkabul. Di masjid kampus saya ada 3 lantai. Lantai 1 untuk kantor masjid, perpustakaan dan beberapa kegiatan kampus. Lantai 2 dan 3 untuk sholat, mengaji, kajian dan lain-lain. Di lantai 1 terdapat kantin yang menjual jajan atau snack dan minuman. Apakah diperbolehkan bertransaksi di lantai 1 itu? Berarti yang dianggap masjid lantai 2 dan lantai
3. Berarti lantai 2 dan 3 tidak boleh transaksi jual beli. Lantai pertama sudah dibebaskan untuk jual beli, berarti itu bukan halaman masjid. Itu tidak dianggap bagian dari masjid. Yang masuk adalah lantai 2 dan lantai 3. Semisal uang saku cuma 2.000, lalu biaya Gojek 5.000. Apa saya boleh tambah 3.000 dari GoPay sehingga tarifnya tetap sama 5.000, bukan 3.000 sesuai diskon GoPay? Boleh seperti itu. Bagaimana untuk tidak iri pada teman yang menikah? Nah, sabar. Ada lagi. Yang pertama, sabar-sabar. Yang kedua, kamu duduk bareng dia terus kamu tanya-tanya cerita dia itu bagaimana. Nikah itu enak apa enggak? Gitu. Biar apa? Biar kamu jadi sadar. Gitu. Kalau memang belum waktunya, sudah kamu dengar cerita, oh kayak gini, oh ini persiapan saya kayak gini ya. Ya, waktumu masih lama, masih 5 tahun lagi, kamu baru semester 1 misalnya. Ya, belum kerja lagi, belum baru tahu aja gitu kan. Ya sudah dengar ceritanya saja. Orang itu biasanya dengar cerita biar termotivasi saja gitu. Namun kalau belum ya sudah sabar-sabar. Berarti makin banyak puasa sunnah. Kemudian kalau dari sisi kamu biar nggak terlalu banyak pikiran kayak gitu, sudah kamu dengar ceritanya terus kamu bergaul dengan yang jomblo-jomblo saja. Untuk apa? Dapat teman jadi penghibur. Soalnya kalau kamu dengan dia panas-panasi terus. Dia panas-panasi terus. Kamu gaul lagi sama yang jomblo-jomblo. Ya, jadi cerita sama main bola dengan dia, jangan sama yang nikah. Nanti kamu ke ini lagi. Terpengaruh lagi. Padahal kamu nikah masih mau lama. Maka gaul dengan jomblo-jomblo. Ya biar ada teman gitu. Sudah kita gak usah mikir aja, gak apa-apa. Kita kan masih lama sama-sama jomblo. Jadi gak usah gabung sama ini. Kalau enggak kamu dia akan dipanas-panasi terus. Dibully terus jadinya. Gitu. Saya lulusan ilmu umum di suatu universitas. Mohon sarannya Ustadz, lebih baik saya mengajarkan ilmu umum tersebut di suatu pondok pesantren atau lebih baik saya melamar ke suatu perusahaan untuk menjadi pegawai. Coba minta saran ke orang tua pinginnya bagaimana? Ya, karena ridho orang tua ini akan datangkan ridho Allah. Jadi minta saran pada orang tua seperti apa. Kemudian yang kedua, nanti antum timbang maslahat untuk antum sendiri. Kira-kira yang baik untuk agama saya itu apa? Saya sudah timbang saran orang tua. Kemudian dari sisi agama baiknya untuk saya itu apa? Apakah saya tetap jadi pegawai nanti di perusahaan ataukah saya ngajar di pondok? Ya, antum bisa timbang-timbang. Ya, itu tergantung pilihan masing-masing. Ustadz, bolehkah seorang suami meminta istrinya untuk menggunakan cadar ketika berliburan atau berbelanja? Untuk bertemu dengan mertua, keluarga atau kerabat dekat, sang suami mengizinkan untuk melepas cadar. Kalau seperti ini berarti menganggap hukum cadar sunnah. Boleh-boleh saja seperti itu, tidak ada masalah. Saya melihat jadwal Enggak usah dijawab. Apa bedanya iffah dan izzah bagi seorang muslimah dan apa contohnya? Iffah menjaga diri, izzah itu kemuliaan. Kalau wanita dikatakan punya iffah dan izzah, berarti dia makin menjaga diri dengan menutup aurat dengan sempurna dan punya rasa malu yang besar. Ya, rasa malu yang saat ini itu kurang pada akhwat, pada muslimah. Ya, yang ini dijaga baik-baik. Karena akhwat-akhwat zaman sekarang ya kadang cuma casing saja, namun kelakuan ya masih tetap saya jahiliyah masih ada. Dikira mau hijrah itu cuma penampilan saja. Hijrah itu nggak cukup penampilan loh di situ. Hijrah itu butuh tadi berubah pemahaman, berubah keyakinan, berubah prinsip akidah, berubah bagaimana cara beribadah, berubah bagaimana cara bermanhaj kayak gitu. Coba perhatikan kisah Salman tadi. Seandainya Salman itu hijrahnya cuma dengan penampilan saya, dia nggak usah pergi jauh-jauh untuk belajar dari guru-guru yang mana-mana saya tadi. Dia ingin berubah, ingin keyakinannya itu berubah, maka dia berubah dari Majusi, kemudian Nasrani, kemudian jadi seorang Muslim, itu berubah keyakinan itu. Ya, berubah prinsip beragama berarti. Nah itu yang lebih penting dibandingkan hanya berubah fisik saja. Ya, antum seandainya cuma penampilan seperti dulu, ya saya sholat pakai koko, saya sholat pakai celana gitu, itu fine-fine saja, nggak ada masalah. Ya. Terus antum rubah, ya saya punya pemahaman dulu ini masih terkontaminasi dengan bid'ah, dengan amalan tidak tentuan, antum ubah ini. Ya.
Karena ada yang cuma berubah, cuma tahu saja, berubah penampilan. Saya ubah baju saya ubah peci saya ubah fisik saya, gitu aja. Dia nggak paham kalau hijrah yang lebih penting itu ubah prinsip. Ini yang kurang di sini. Dan sebagian akhwat tuh kayak gini juga sekarang. Tahu cuma tahu, berubah saja. Maka kita lihat ya efek bagusnya dari hijrah saat ini adalah akhwat banyak berubah pakaiannya gitu. Namun belum tentu keyakinan jahiliyah itu hilang. Ya. Dia sadaran namun mungkin ada mitos-mitos dia percayai, ada. Ya, khurafat takhayul juga ada. Ya karena nggak ada proses belajar yang baik. Maka keyakinan itu masih ada. Itu kalau cuma pentingkan penampilan fisik itu berubah. Maka kalau mau berubah, dari majelis ilmu itu berubah itu. Ya, enggak hanya kumpul-kumpul sama teman yang sama-sama hijrah, enggak. Ya, dalam majelis ilmu saya belajar, saya butuh untuk sistematik, saya butuh belajar serius, saya butuh untuk belajar terus istiqomah. Nah, itu baru ada efek perubahan. Sama dengan akhwat juga demikian. Bagaimana keadaan mata kita Ustadz saat sujud, apakah dipejamkan atau tidak? Tidak perlu dipejamkan dan bukan harus juga dipejamkan ketika itu. Dan dipejamkan pula itu bukan tanda seseorang itu khusyuk. Nabi SAW melihat ke tempat sujudnya. Berarti saat sujud juga demikian. Beliau dalam keadaan seperti itu karena tidak ada dalam riwayat-riwayat yang sebutkan kalau mata beliau itu ditutup. Apakah boleh melakukan iftirash, duduk iftirash di rakaat pertama dan duduk ik'a di rakaat kedua? Boleh saja. Ik'a dia bertumbuh pada tumitnya gitu, tidak masalah. Lalu bagaimana jika menjaharkan bismillah di rakaat pertama dan mensyirkannya di rakaat kedua, apakah dibolehkan? Misal sholat maghrib, masih boleh dan sah. Namun kalau mengikuti prinsip mendingan langsung dipilih saja. Saya jahar terus untuk bismillah atau saya sir terus untuk bismillah. Ya, tergantung masalahnya antum pilih yang mana. Wallahu a'lam. Seandainya ada seorang suami yang berkata, kalau kamu udah nggak mau dengan saya, ya udah nanti aku urus perpisahan kita. Anak-anak silakan sama kamu semua nggak apa-apa. Yang penting aku masih tanggung jawab. Apakah itu termasuk kata-kata cerai? Tidak termasuk kata cerai. Karena kata-katanya tidak tegas. Kalimat dalam masalah talak atau cerai ada dua macam. Yang pertama sorry, yang kedua itu kinayah. Ya, sorry itu tegas. Saya ceraikan kamu. Ini nggak mungkin ada makna lain ini. Saya talak kamu. Ini tidak mungkin ada makna lain. Cuma satu makna saja. Ada yang kedua adalah kalimat kinayah. Kinayah di sini masih bisa ditafsirkan dengan kalimat lain. Atau masih bisa dibawa ke makna lain. Silakan kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Maknanya apa? Bisa maksudnya cerai, sudah kita pisah saja. Bisa maknanya apa lagi? Ya benar-benar dia pulang, mau mudik. Ya, benar-benar dia pulang. Silakan mau pulang. Nah, kan tergantung, kadang tergantung intonasinya juga kan. Ya sudah mau pulang, ya sudah, ayo pulang. Ya, kan dari intonasi juga bisa dinilai kayak gitu. Nah, kalau kalimat kinayah ini para ulama nilai sebagai talak kalau disertai niat. Kalau niatnya itu talak maka jatuh talak, kalau niatnya itu bukan talak maka tidak jatuh talak. Namun sekali lagi kalimat semacam ini karena Indonesia ini punya kekuatan hukum, tetap saya sarankan proses nikah resmi di KUA, proses cerai juga resmi di pengadilan agama. Karena nanti kontradiksi ketika ini sudah jatuhkan talak misalnya 2 kali. Bahkan sudah 3 kali, ini kasus nyata ini. Ada yang sudah jatuhkan talak 3 kali pada istrinya. Dia bawa masalah ini ke pengadilan agama. Pengadilan agama bilang enggak ada kata talak sama sekali. Padahal 3 tadi sudah diucapkan. Maka berlaku kaidah dalam kasus ini karena nanti berselisih hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum seorang hakim itu akan menghilangkan perselisihan yang ada. Maka yang diambil itu hukum dari pengadilan agama tadi. Maka ketika yang punya kasus kayak gini tanya ke saya bilang coba lihat pengadilan agama bilang apa. Saya yakin tidak akan katakan itu jatuh talak. Karena kamu belum ngurus apa-apa. Ternyata benar. Pengadilan agama tidak menyatakan talak sama sekali. Maka akhirnya mereka bisa kembali lagi. Maka kalimat tadi seolah-olah tidak ada artinya apa-apa ketika tidak dibawa ke pengadilan agama.
Beberapa waktu lalu saya diajak oleh kerabat saya untuk ikut pengajian dengannya. Namun saya diharuskan untuk berbaiat dan bersyahadat kembali. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Pertama, kamu sudah dicurigai satu, tidak masuk golongan dia, maka kamu harus berbaiat. Yang kedua, sebelumnya keyakinanmu itu masalah, alias kamu sebelumnya kafir, maka harus berbaiat bersyahadat. Kemudian dia sering menyebutkan bahwa presiden kita itu bukanlah ulil amri yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya memang Al-Quran tidak sebutkan presiden kita. Nah, Al-Quran sebutkan. Karena tidak terpilih secara syariat Islam. Namun secara sah seluruh rakyat Indonesia sudah akui dia itu. Cuma kamu saja yang nggak ngakuin yang ini. Siapa tadi ini? Pamannya ya. Kerabatnya saja yang tidak akui. Nah, ini pemahaman Khawarij sudah ada dalam benak orang semacam ini. Di antara pemahamannya adalah tidak mengakui kepemimpinan yang sah. Terus kalau bukan Pak Jokowi, terus siapa lagi kalau gitu ulil amri? Kamu mau nurut siapa? Sedangkan secara hukum, beberapa hukum tertentu diatur itu oleh Kemenak. Haji diatur pemerintah. Jadwal sholat dibiarkan saja, jadwal sholat itu Kemenak ngatur. MUI dibiarkan ada. Iya kan? MUI dibiarkan ada itu. Sekarang kurang apa lagi? Ya, seperti ini bukan ngurus yang besar-besar nih. Haji yang diurus tuh rukun Islam loh itu. Sholat yang dibiarkan kita bebas saja itu rukun Islam juga. Iya kan? Itu rukun Islam. Mau apa lagi? Saya kalau sering dapat kayak begini, saya sarankan, Bu, keluar aja dari Indonesia gitu aja deh. Iya kan? Bu, adil gitu loh. Adil kayak gitu. Kamu keluar aja dari sini. Terus ada sebagian lagi, saya dengar video baru lagi, ini bilang ini bid'ah baru lagi, ini ngangkat ini jadi ulil amri lagi. Bid'ah baru dari mana? Kamu aja yang kurang ilmu. Dimanapun sudah, ulama manapun sudah tahu kayak gitu. Ini sudah presiden, sudah, itu pemimpin kita itu aja, semua sudah tahu. Mau fatwa ini kayak begini, tanya ke ulama Saudi lagi, pasti jawabannya sama. Yang lebih berilmu mana coba? Saya heran kalau di YouTube tuh sudah fatwa-fatwa aneh-aneh itu keluar-keluar itu. Kalau nggak mau rujuk kan nggak tahu itu dalil dari mana juga yang bilang kayak begini itu bid'ah baru. Bid'ah baru bagaimana? Semua sudah akui kok kayak gitu. Kalau ini nggak diakui sebagai ulil amri ya sudah. Berarti nggak usah nanti manut pada MUI, nggak usah manut pada Kemenak, kamu lepas semuanya gitu loh. Lepas semuanya. Sifat jahiliyah ada juga berarti. Sifat diantara sifat jahiliyah adalah dia tidak mau mengakui ada kepemimpinan apapun. Malah kamu tadi tidak mengakui ini ulil amri, kamu kembali lagi ke pemahaman jahiliyah lagi. Jahiliyah itu apa pemahamannya? Tidak mengakui adanya kepemimpinan. Maka siapa yang tidak berbaiat kepada pemimpin, Nabi SAW katakan apa? Dia mati ya seperti matinya jahiliyah. Matinya jahiliyah itu gimana? Tidak mengakui adanya pemimpin. Mereka ingin hidup bebas. Sama sifat jahiliyah muncul lagi. Ingin keluar dari ini katanya pingin yang syar'i kan? Malah terjerumus dalam pemahaman jahiliyah. Lebih luar biasa lagi. Inilah orang-orang kalau sudah nggak punya ilmu tuh kayak gini. Ya, nggak punya ilmu kayak gitu, ilmu kurang, rujukan itu kurang. Ya mau berfatwa sendiri, nggak mau merujuk pada Al-Quran dan hadis lagi, nggak mau merujuk pada ulama lagi yang lebih paham, mau putuskan sendiri gitu. Seakan-akan dia tahu ilmu semuanya. Ya silakan tanya kayak gini, tanyakan pada ulama-ulama besar juga. Mau tanya kepada Al-Lajnah Ad-Daimah juga Komisi Fatwa Saudi Arabia, pasti jawabannya sama. Nggak mungkin keluar dari kayak gitu tadi. Ulil amrimu siapa di negerimu itu? Pasti akan jawab seperti ini. Ya, mereka nggak akan lepas dari fatwa-fatwa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk malam hari ini. Insyaallah pekan depan nanti libur satu kali nih. Saya izin satu kali. Nanti Kamis berikutnya lagi baru ada kajian seperti biasa untuk melanjutkan kajian rutin kita. Baik, demikian untuk kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bawa berkah dan bawa kepada kita kebaikan yang banyak, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita faedah ilmu terus dan memberikan kita taufik untuk beramal soleh dan diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.